Selamat siang Bapak. Kami dari Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram mau izin wawancara mengenai usaha olahan daun kelor Nusantara. Boleh saya ajukan pertanyaan? Usaha ini berdiri sejak tahun 1993, dirintis oleh orang tua saya yang mulai dari usaha -5. Dari tahun 1993 sampai 2015 menjual jamu dengan sales door to door untuk sales keliling. Jadi dengan sistem pemasaran offline. Tahun 2015 kita mulai transisi ke WhatsApp, pemasaran sudah berubah menjadi online. Nah, itu kita mulai lakukan diversifikasi produk dari jamu ke produk komoditas kelor. Salah satunya kita buat menjadi olahan celup, teh serbuk, kapsul hingga kopi kelor. Motivasi kita di sini adalah komunitas yang kita gunakan, yaitu tanaman kelor sebagai bahan lokal yang tumbuh subur dan ada di sekitar kita, yang mudah didapetin, mudah kita gunakan, yang sehari-harinya itu kita gunakan sebagai sayur dan mayur, kita olah menjadi minuman tradisional dengan kemasan yang modern dan bisa diterima oleh pasar nasional maupun pasar global. Nah, itu yang motivasi kita, karena ada pepatah mengatakan dunia tak selebar daun kelor. Sebagai pengelola usaha di sini, memang kita banyak sekali terobosan inovasi. Setelah itu kita lakukan diversifikasi produk dari awalnya daun kelor kering, kita jadikan produk olahan yang bernilai tambah untuk pangan fungsional, menyasar pasar-pasar segmented, ya kan? Dengan target pemasaran orang yang peduli kesehatan, orang yang sudah beralih dari kimia ke tradisional, orang yang sudah mulai melek terhadap herbal. Nah, itu yang ingin kita sasar. Nah, ke depan nanti kita akan buat produk ini bisa diterima oleh market Gen Z. Nah, itu dengan harga yang lebih murah tetapi banyak dan mudah diperoleh. Nah, karena perilaku konsumen sekarang udah berubah dari harga mahal sekarang udah mulai murah tapi banyak. Nah, terobosan ini yang sedang kita kembangkan dengan transisi ke digital marketing dengan menggunakan berbagai model link internet yang sudah tersedia di Google atau di sistem di online. Kalau resiko jelas ada ya, mulai dari awal usaha ini berdiri sampai dengan usaha ini setengah berjalan. Pertama di resiko di produksi, kita ada human error. Ini lagi kita efektifkan untuk proses produksinya. Begitupun di kelompok tani kita mulai perbaiki kualitas SOP, mulai dari budidaya, penjemuran, pasca panen hingga produk ini bisa jadi produk olahan yang berkualitas. Nah, yang pemasaran, nah kendalanya memang kita masih membentuk jaringan pasar yang menjadi sub digital gitu. Jadi digitalnya sudah ada, tinggal sub digital atau jaringan digital marketing yang kita buat supaya pasar ini terus bisa berkembang. Dalam bisnis itu kan lebih banyak kita mengkoordinasi terkait dengan proses pengolahannya, mulai dari manajemen kelompok tani, berikan dia SOP, kita berikan dia cara mulai dari penanaman, panen hingga distribusi ke pabrik. Itu kita melakukan pengelolaan rantai pasok atau supply chain management. Nah, sampai di pabrik kita lakukan untuk pengelolaan rantai produksinya sampai produk ini dari penyimpanan sampai dengan produk return itu bisa dikelola dengan baik berbasis dengan standarisasi. Nah, yang ketiga di pasarnya, tipe pemasaran ini berbasis dengan online, itu kita buatkan dia marketing kit mulai dari A sampai Z, SOP penjualan yang ditujukan kepada seller-seller yang akan menjual lagi dengan sistem mereka sendiri. Pembiayaan ini kan kita mulai dari pembiayaan dari pribadi semua, dari modal yang berputar, dari keuangan yang kita kelola, dari hasil margin, profit, produk, ya kan, dari berbagai hasil penjualan bahan baku. Nah, kalau revenue streamnya itu dari bahan baku, kita jual juga dari yang daun kelor kering sampai serbuk kelor yang halus. Yang kedua dari produk jadi. Nah, yang ketiga ini dari produk-produk yang sifatnya maklun atau yang memesan dalam bentuk curah. Nah, 3 sumber pendapatan ini yang kita putar untuk jadi hasil pembiayaan dari perusahaan sendiri. Nah, selain itu juga kan ada program KUR dari perbankan, itu kita sudah pernah lakukan. Nah, sekarang tetap kita terapkan melalui dengan kerjasama dengan perbankan yang menyediakan KUR untuk UMKM.
Ya jelas, kalau pertama ini kita lagi targeting untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan rantai pasok di bahan baku yang ada di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Dan saat ini memang Pulau Lombok belum kita ratakan, di Lombok Utara sudah ada budidaya, sudah ada berbagai macam proses sentra produksi untuk kelor, dan di Lombok Timur akan kita lakukan mapping, begitupun di kabupaten lainnya di Pulau Lombok sampai dengan Sumbawa. Nah, ke depan nanti ini bisa jadi percontohan di Lombok Utara itu bagaimana menyediakan bahan baku yang baik, penjemuran sampai dengan memberdayakan ibu-ibu rumah tangga untuk membuat produknya sendiri melalui bahan baku kelor. Seperti itu.